Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dipahami Bapak dan Ibu serta adik-adik, yaitu mengenai tentang perbedaan antara dimulainya awal tahun pembelajaran pendidikan 2020-2021, yaitu pertengahan bulan Juli 2020, atau ada yang mengatakan tanggal 13 Juli 2020 adalah awal tahun pembelajaran pendidikan 2020-2021. Seperti biasanya, akhir tahun ajaran itu adalah pada bulan Juni. Setelah itu mereka libur akhir semester atau dimulai lagi awal tahun ajaran tahun selanjutnya. Di tengah pandemi ini tentu saja awal tahun ajaran tetap dilaksanakan. Akan tetapi untuk awal masuk pembelajaran di kelas atau KBM, kegiatan belajar mengajar di kelas, ini yang masih menjadi pembahasan oleh pemerintah, bagaimana sebaiknya langkah-langkah apa yang harus ditempuh demi kesehatan, keselamatan siswa-siswi, para guru dan karyawan. Jadi sekali lagi perlu dipahami bahwa awal tahun ajaran pendidikan tetap dilaksanakan bulan Juli dan berakhir di bulan Juni tahun selanjutnya. Akan tetapi untuk masuk kegiatan belajar mengajar di kelas, sekolah harus menerapkan panduan umum pelaksanaan pola baru di sekolah, yang tentu saja hal ini telah dibahas oleh dinas-dinas atau instansi-instansi terkait, yaitu Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Panduan umum pelaksanaan pola sekolah baru yang pertama yaitu proses screening kesehatan bagi guru dan karyawan sekolah. Tentu saja ini sangat-sangat penting. Karyawan dengan obesitas, diabetes, penyakit jantung, paru dan pembuluh darah, kehamilan, kanker, atau daya tahan tubuh lemah atau menurun tidak disarankan untuk mengajar atau bekerja di sekolah. Golongan ini diberikan opsi yaitu work from home. Yang kedua, screening zona lokasi tempat tinggal, yaitu dengan melakukan identifikasi zona tempat tinggal guru dan karyawan. Apabila tinggal di zona merah, disarankan bekerja di lokasi sekolah dekat tempat tinggalnya. Yang ketiga, melakukan tes COVID-19. Tes disarankan dengan metode rapid test PCR sesuai standar WHO. Jika secara klinis terdapat keterbatasan biaya atau regen, maka dapat dilakukan opsi polling test dengan jumlah sampel kurang dari 30. 4. Guru dan karyawan yang telah lolos tahapan screening diberi tanda. 5. Sosialisasi virtual. Seminggu sebelum kegiatan belajar mengajar diberlakukan, lakukan sosialisasi virtual pola baru ke orang tua, siswa, guru, dan staf sekolah. Jadi pada poin ini nanti akan ada pemberitahuan, yaitu tentang panduan umum pelaksanaan pola sekolah baru. Yang keenam, atur waktu kegiatan belajar mengajar. Waktu kegiatan belajar diatur agar tidak bersamaan dengan waktu padat lalu lintas dan dikurangi durasi di sekolah. 7. Data dan cek kondisi. Guru kelas yang terpilih wajib mendata dan cek kondisi siswa dan orang tua siswa secara virtual sebagai screening awal. Siswa atau orang tua siswa yang sakit diberikan keringanan, tetap belajar di rumah hingga dokter menentukan sehat. 8. Posisi duduk. Pengaturan posisi duduk di ruang kelas dan ruang guru minimal berjarak 1,5 meter. Bila memungkinkan, memakai pembatas plastik. 9. Guru tidak berpindah kelas. Guru kelas diupayakan tetap atau tidak berpindah kelas. 10. Menjaga jarak. Guru tetap menjaga jarak dari siswa dan tidak mobile. 11.
Screening harian. Screening harian sebelum berangkat untuk guru, siswa dan karyawan lewat handphone. Jika suhu di atas 38 derajat, batuk, pilek, gangguan kulit, mata, muntah, diare, tidak selera makan atau keluhan lain, maka jangan ke sekolah. Fasilitasi kontak puskesmas, klinik atau rumah sakit terdekat. 12. Tidak berkumpul. Pengantar atau penjemput berhenti di lokasi yang ditentukan, di luar lingkungan sekolah, serta dilarang menunggu atau berkumpul. Hanya berhenti, turunkan, kemudian pergi tinggalkan sekolah. Screening fisik. Di pintu masuk sekolah, lakukan screening fisik untuk guru, siswa, atau karyawan yang meliputi suhu, harus bermasker kain, dan tidak tampak sakit. 14. Penerapan aturan pola sekolah baru yang mengadopsi upaya pencegahan COVID-19. Aturan pola baru meliputi selalu wajib bermasker, pengaturan jarak, tidak menyentuh, membiasakan cuci tangan, penyediaan wastafel dan hand sanitizer pada beberapa lokasi sekolah. Kantin. Selain itu, tidak ada pedagang luar atau kantin dan siswa dapat membawa bekal sendiri dari rumah. Informasi pencegahan corona. Pemasangan informasi pencegahan COVID seperti di gerbang sekolah dan kelas. 16. Disinfektan. Menjaga kebersihan kelas, meja dan kursi belajar dengan disinfektan setiap hari. 17. Tutup tempat bermain. Meniadakan atau menutup tempat bermain atau berkumpul. 18. WFH bagi yang bepergian. Guru, karyawan atau siswa yang pulang bepergian keluar kota dan luar negeri diberi waktu WFH atau belajar dari rumah selama 14 hari. 19. Disiapkan dukungan UKS dan psikologis harian di sekolah. Pemerintah daerah wajib menurunkan petugas medis secara berkala ke sekolah. Juga secara reguler dilakukan pemeriksaan secara sampling di sekolah. Sementara itu, aturan spesifik lain disesuaikan dengan kondisi dan lokasi masing-masing. Kegiatan belajar mengajar relatif aman dilakukan jika seluruh tahapan ini dilakukan. Jika belum siap, maka tidak boleh dipaksakan. Jadi Bapak Ibu siswa dapat menilai, dapat memahami bagaimana penerapan panduan umum pelaksanaan pola baru di sekolah yang benar-benar aman demi kesehatan dan keselamatan putra-putri Bapak Ibu semuanya. Tentunya kita mengharapkan keselamatan dan kesehatan selalu terlimpah kepada kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.